Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Ismail Fahmi, kembali lagi di acara Bincang Jalan. Dan kali ini bersama dengan Haidar Bagir, seorang tokoh muslim Indonesia dan pemikir yang mempengaruhi alam pemikiran khususnya muslim dan Indonesia pada umumnya. Mulai dikenal pada tahun 80-an dari penerbitan buku Mizan dan Salman ITB. Dan kemudian akhirnya bergerak ke dunia digital, dimulai dengan film, kemudian sinetron, dan digital terakhir. Dan yang terakhir adalah proyek pendidikannya melalui sekolah, mulai dari tingkat dasar hingga tingkat menengah atas. Dan untuk itu kita berawal di sini. Ini adalah kantor Mizan. Disinilah bisa dibilang kiprah Haidar Bagir dimulai. Seperti apa perjalanannya? Langsung saja kita tanyakan ke Bapak Haidar Bagir. Assalamualaikum Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, kita mengenal Bapak itu mulai dari tahun 80-an. Mulai dari tahun 80-an awal khususnya, ketika Bapak bersama teman-teman di Salman ITB berinisiatif untuk mendirikan sebuah penerbitan yang bisa dibilang bukan pakemnya pada saat itu. Mulai dari pengemasan dan juga pemikiran-pemikiran yang dibawa oleh penerbitan saat itu, yaitu Mizan. Itu bagaimana awal mulanya? Ya, itu bukan sesuatu yang sepenuhnya direncanakan, tapi memang terkait sangat erat dengan berbagai latar belakang gitu ya. Juga minat saya. Jadi saya ini berada di atau dibesarkan di satu keluarga di mana agama itu sudah merupakan bagian tidak terpisahkan dari kegiatan kita sehari-hari. Ayah saya itu almarhum dikenal sebagai seorang ustadz gitu ya. Memang beliau belajar agama, mengetahui banyak soal agama, banyak berceramah agama, tokoh pendidikan juga. Beliau ketua yayasan dari sekolah di tempat saya bersekolah pada waktu itu. Jadi memang ketika saya beranjak menjadi besar, itu semangat untuk dakwah itu sudah sangat kuat tertanam di dalam diri saya. Sejak saya SMP, SMA, terlibat di dalam kegiatan sekolah, itu banyak sekali melakukan berbagai kegiatan yang terkait dengan dakwah Islam gitu ya. Nah, di sisi lain ayah saya ini juga pedagang batik. Saya berasal dari Solo ya. Mungkin dari situ juga mengalir darah entrepreneur gitu ya, wira swasta pada diri saya. Nah, sehingga ketika saya sekolah di ITB Bandung, dan kita tahu bahwa sekolah di perguruan tinggi itu artinya setelah lulus kita akan mesti bekerja gitu ya. Nah, ketika saya masuk ITB, otomatis saya tertarik untuk masuk di dalam kegiatan Masjid Salman ya. Nah, di situ saya belajar macam-macam hal, belajar berorganisasi ya. Tapi yang paling penting ketika saya aktif di Salman pada waktu itu adalah masjid kampus pertama yang merupakan saksi paling penting terbentuknya apa yang oleh almarhum Cak Nur disebut sebagai kelas menengah baru muslim. Artinya apa? Kelompok muslim yang berasal dari keluarga muslim santri pada waktu itu telah mencapai tingkat pencapaian ekonomi ya, yang membuat mereka sudah layak dimasukkan ke dalam kelompok yang biasa disebut sebagai kelas menengah ya. Nah, di Salman itu kita tahu Salman itu menawarkan satu revolusi terkait dengan cara dakwah Islam pada waktu itu. Jadi tidak lagi hanya mengundang ustadz-ustadz yang latar belakangnya semata-mata ilmu agama, tapi mengundang ahli sains, ekonomi, sosial, semua diundang untuk berceramah di situ. Dan rupanya ini menarik kelas menengah baru yang terbentuk pada waktu itu untuk kemudian menjadikan Salman sebagai pusat kegiatan keagamaan mereka ya. Jadi pada saat saya terlibat di Salman, saya lihat betul bagaimana jamaah itu datang dengan menggunakan mobil berbagai merek, termasuk mobil-mobil mahal ya, Mercedes-Benz, BMW. Itu adalah pemandangan yang biasa. Mereka datang ke Salman, mereka merasa cocok dengan cara dakwah Salman, lebih sesuai dengan selera mereka. Nah, saya melihat itu di depan mata saya dari hari ke hari. Saya setiap hari ke Salman, tidak jarang saya tidur di Salman, melakukan berbagai kegiatan di situ. Saya lihat betul ini. Persoalan terbentuknya kelas menengah baru muslim ini bagi saya bukan teori, tapi saya lihat betul
itu terjadi, ya. Nah, ada ciri utamanya nggak Mas dari kelas menengah baru itu, Mas? kelas menengah baru itu ya pertama tentu definisi kelas menengah itu kan terkait dengan pendapatan mereka, tingkat menengah. Kemudian kelas menengah ini tentu punya lifestyle yang berbeda. Katakanlah lifestyle lebih kosmopolitan lah. Ya, lifestyle-nya lebih kosmopolitan. Selera mereka akan keindahan itu merupakan bagian dari selera, katakanlah bukan hanya selera nasional tapi selera dunia secara keseluruhan, ya. Film-film yang mereka tonton, musik yang mereka dengar. Dulu ketua yayasannya misalnya Pak Ahmad Sadali, adiknya Pak Noman, dia bikin radio sampai sekarang masih ada. Radionya itu KLCBS sampai sekarang adalah radio yang dikenal terspesialisasi pada lagu-lagu jazz, dan bukan jazz pop tapi jazz asli gitu ya, termasuk jazz fusion dan lain sebagainya. Ya. Nah, jadi waktu itu memang pengelola Salman itu adalah orang-orang yang mungkin sebagiannya pimpinannya sudah masuk dalam kelas menengah baru Muslim ini, dan mereka memahami juga selera kelas menengah baru Muslim, sehingga akhirnya ini ketemu gitu, match ya. Nah, saya setiap hari melihat itu, ya, setiap hari melihat itu. Nah, di antara kegiatan saya di Masjid Salman itu, saya terlibat di satu unit di Salman namanya Pustaka Salman. Pustaka Salman itu memulai dengan mengelola perpustakaan Salman. Ada satu hal yang tadi lupa saya sebutkan, bahwa ayah saya ini juga senang buku, dan karena itu membuat anak-anaknya juga senang buku. Jadi membaca itu sudah mulai tumbuh sebagai semacam hobi, semacam kenikmatan ya. Jadi saya ini ada darah wira swasta, ada darah ustadz dari ayah saya, dan juga ada warisan cinta buku. Nah, ketika saya terlibat di Salman, melihat kelas menengah baru Muslim, mulai berpikir nanti saya mau bekerja apa. Mungkin karena darah wira swasta itu saya nggak pernah terpikir kerja sama orang. Jadi saya harus bikin perusahaan saya sendiri. Sehingga akhirnya terbentuklah keinginan kuat untuk membuat satu perusahaan penerbitan buku yang beda dengan penerbit-penerbit buku tradisional pada waktu itu. Tapi kali ini dirancang yang produk-produknya itu bisa memenuhi atau memuasi selera kelas menengah baru Muslim itu. Nah, apa yang memenuhi selera kelas menengah baru Muslim itu? Dari pilihan temanya. Mesti tema-temanya tidak semata-mata tema tradisional tentang tata cara sholat dan lain sebagainya, tapi arahnya ke pemikiran. Dan tidak terbatas pada pemikir Islam Indonesia, tapi mereka juga ingin tahu apa yang berkembang di berbagai negara, baik itu di negara Timur Tengah maupun negara-negara Barat. Desain, estetika yang menarik, ya, gaya bahasa yang modern, bukan lagi gaya bahasa model buku agama lama yang agak kemelayu-melayuan, ya, kelengkapan buku. Ya, itu semua kita persiapkan dengan sangat baik gitu ya. Nah, akhirnya kita bikinlah mizan yang terbukti memang betul-betul bisa menarik perhatian kelas menengah baru ini, ya, termasuk diantaranya mahasiswa-mahasiswa Muslim dari keluarga Muslim santri yang makin banyak pada waktu itu, untuk kemudian mereka menjadi pelanggan mizan gitu ya. Nah, jadi kesimpulannya apa? Penerbit mizan ini bagi saya memenuhi semua kriteria untuk sebuah dream job, sebuah pekerjaan impian Seorang Haidar. Ya, saya. Jadi pertama, dia menjanjikan sebagai tempat mencari nafkah. Dia memberi saya wadah untuk mengembangkan hobi saya baca buku, ya, menulis juga. Saya sejak muda suka menulis. Sejak mahasiswa saya sudah menulis di koran-koran nasional juga. Yang ketiga, dia juga menjadi wadah saya berdakwah. Jadi saya dakwah lewat penerbitan buku, saya menyalurkan hobi lewat penerbitan buku, saya cari uang juga dari penerbitan buku. Jadi inilah yang mungkin orang sekarang menyebut a dream job. Kalau kita lihat konteks saat itu kan alam pemikiran keislaman khususnya itu kan tidak sedinamis sekarang. Lebih artinya masih pada klaster-klaster, misalnya di Salman ITB, di titik-titik lain, di simpul-simpulnya masih terbatas. Kemudian muncul Mizan dengan membawa buku-buku yang sebagian diantaranya bukan ditentang ya, mungkin dipertanyakan, dikritik oleh sebagian kalangan Muslim lainnya. Waktu itu apa karena konteks misalnya revolusi Iran atau ada hal-hal lain yang mendorong itu? Sebetulnya gini, pada waktu itu cirinya Mizan itu
Revolusi Iran itu sebuah kebetulan ya. Kita mulai persiapan Mizan tahun 82, itu 3 tahun setelah Revolusi Iran tahun 79. Tapi yang ditawarkan Mizan itu bukan hanya misalnya memperkenalkan pemikiran dari para pemikir Syiah, tapi kita misalnya menerbitkan buku-buku karya orientalis. Ya, saya ingat di antara beberapa buku pertama Mizan itu buku karangannya Bernard Lewis, buku kecil memang, tapi karyanya Bernard Lewis. Bernard Lewis dulu kan dikritik oleh banyak orang sebagai orientalis yang anti-Islam. Tapi kita melihat bahwa Bernard Lewis ini seorang ahli Islam yang punya otoritas. Paling yang kita lakukan apa? Kalau kita nggak setuju pada apa yang ditulis Bernard Lewis, kita bikin catatan kaki. Kadang kita mengundang orang untuk menulis kata pengantar. Jadi misalnya kita juga mulai menerbitkan karya-karya para orientalis. Kita juga menerbitkan karya-karya para pemikir yang disebut pemikir modernis. Ya, misalnya karya-karya orang seperti waktu itu Said Ahmad Khan. Saya kira sebelum kita terbitkan Said Ahmad Khan, mungkin belum ada pada waktu itu buku dalam bahasa Indonesia karyanya Said Ahmad Khan. Ya, nah, bahwa kemudian persoalan persoalan pemikir-pemikir buku-buku karya pemikir Syiah yang belakangan ini mencuat, pada waktu itu sebenarnya nggak ada problem. Revolusi Islam Iran tuh diterima tanpa sekat kelompok sunnah Syiah di Indonesia, praktis nggak ada Syiah pada waktu itu. Ya, nggak ada pemikirannya Mas yang enggak, saya kira ini persoalan fanatisme aja, persoalan aswabiyah bermadhab. Dan sebetulnya meskipun masalah itu sudah ada sejak dulu, tapi menjadi besar itu baru kira-kira mungkin berapa ya, 5 tahun terakhir ini. 25 tahun Mizan berkiprah, meskipun selalu ada saja orang yang mempersoalkan itu, tapi nggak pernah besar seperti sekarang. Ya, sekarang pun besar itu menurut saya bukan berarti banyak orang mempersoalkan. Mizan itu dari tahun ke tahun, meskipun diisukan macam-macam, salesnya naik terus. Sekarang ini adalah sales tertinggi yang dicapai Mizan. Itu sebetulnya bukti bahwa ada sekelompok kecil orang ngomongnya keras, tapi terkesan seolah-olah menjadi satu yang besar. Ya. Nah, jadi sebetulnya pertama pada waktu itu tidak ada persoalan yang serius. Kedua, orang menjadi lupa bahwa Mizan itu membawa bukan hanya pemikiran Syiah, tapi pemikiran kaum orientalis. Ya, ada karyanya. Jalan ke ya, ada misalnya kita terbitkan misalnya buku karangannya, saya lupa nama akhirnya, Mortimer. Ya. Buku karya orientalis. Kemudian tadi selain pemilihan tema yang baru, kita misalnya menampilkan buku dengan desain yang menarik. Ya, kita merekrut seorang sarjana lulusan seni rupa ITB untuk menjadi desainer cover, layout. Ya, pada waktu itu buku Islam nggak ada indeks, kita bikin indeks. Kemudian kita menerapkan bahasa Indonesia yang benar. Ya, ejaan. Dulu saya kira nggak ada itu, orang nulis ada editor, ada penyelaras bahasa. Kita pada waktu itu bukan hanya melibatkan editor untuk menyunting, tapi kita punya tim penyelaras bahasa. Jadi bahasa kita urus dengan betul. Ya, kita belajar desain. Saya ingat saya sendiri pergi ke toko buku desain di Bandung, membeli buku-buku dengan harga sangat mahal pada waktu itu, karena saya sendiri yang membayar. Itu buku tentang desain buku yang sangat modern. Ya. Nah, jadi itulah diantara beberapa hal yang kita tawarkan yang terbukti menarik sampai sekarang. Saya kira sampai sekarang ini Mizan boleh dibilang menjadi penerbit terbesar kedua di Indonesia. Kalau penerbit buku Islam kita jauh masih, saya kira ini bukan soal membesar-besarkan Mizan, untuk menunjukkan betapa sebetulnya sekarang ini kaum muslim masih tertarik pada apa yang kita tawarkan. Ya. Penerbit Islam kita jauh dibanding penerbit lain gitu ya. Ini menunjukkan bahwa tentu saja kita belajar, kita ubah. Ada saat-saat di mana kita merasa kita ketinggalan, tapi kita koreksi lagi. Terus kita belajar tentang selera masyarakat sampai kita bertahan seperti sekarang dalam posisi yang masih leading gitu. Mas Haidar kan lahir dari tradisi buku yang kuat ya. Itu awalnya bagaimana Mas waktu di keluarga? Adakah buku yang begitu membekas gitu? Iya. Buku yang membekas ya. Selain ayah saya suka membelikan buku-buku agama juga. Buku yang membekas itu serial buku yang kemudian dijadikan film Little House on the Prairie.
ya, Little House on the Prairie. Itu ada serialnya. Salah satunya juga Laura Ingalls Wilder itu. Wilder atau Wilder, saya nggak tahu bacanya. Itu juga menulis tentang keponakannya. Judulnya Farmer Boy. Diterjemahkan dalam bahasa Indonesia menjadi Anak Tani. Ya, itu buku itu luar biasa mengasihkan bagi saya. Kenapa itu? Jadi ceritanya itu ini sangat imajinatif gitu ya. Kisah sehari-hari tentang keluarga petani dengan berbagai macam dramanya, tapi diungkapkan dengan cara yang sangat imajinatif. Jadi kita itu ciri buku berhasil seperti itu kan mampu membawa pikiran pembacanya masuk ke dunia yang ditawarkan. Seolah-olah kita menjadi betul-betul kita terlibat di dalam itu. Buku itu luar biasa menarik, sampai sekarang saya ingat masih sangat menarik. Tapi di luar itu saya dulu itu pencinta buku silat. Jadi sejak kelas 4 SD itu saya sudah mulai baca buku Naga Sastra Sabu Inten. Kelas 4 atau kelas 5. Saya membaca buku-buku silat Cina juga. Dari mulai buku silat Cina yang ringan seperti Koping Ho sampai buku Cina yang berat yang dulu masih 2 kolom itu bukunya. Mungkin nggak pernah lihat yang generasi ini. Taunya Koping Ho aja. Iya, itu bangsa penulisnya ada namanya Gan KL. Yang seri-seri semacam Sin Tiao Hiaplu, Xiao Tiao Hiaplu yang pernah jadi film seri di TV itu makanan kita. Sehari saya bisa menghabiskan buku seperti itu belasan, satu hari. Jadi kalau pas libur itu dari pagi sampai tidur saya baca buku. Jadi ada buku agama, ada novel-novel barat yang sangat menarik, tapi juga ada karya-karya silat Cina. Nah, itu memberikan kepada saya keasikan membaca yang kebawa terus sampai itu fondasi di masa-masa awal. Kemudian dalam perjalanannya membangun mizan dan berdialog dengan masyarakat, mengetahui selera masyarakat. Terus tentunya kan Pak Haidar sangat akrab dengan bagaimana sih evolusi, mungkin evolusi terlalu biologis ya. Perjalanan, perubahan-perubahan yang terjadi dalam perjalanannya alam pemikiran orang Indonesia terhadap keislaman dan kebangsaan itu, apa yang membedakan tahun 80-an, 90-an, 2000-an dan 2010-an ini? Ya, pertama begini, mungkin sampai tahun mungkin sampai 15 tahunan mizan mulai itu sampai pertengahan tahun 90-an. Pertama, belum terlalu banyak karya orisinil pemikir Indonesia. Ya. Kita dulu mati-matian betul-betul mengais-ngais untuk membuat tahun 80-an itu, dan saya mengedit sendiri ya. Itu seri pemikir Islam Indonesia. Itu betul-betul mengais-ngais. Kita datang ke tokoh-tokoh itu, ngumpulkan paper mereka satu demi satu, semua ya. Satu-satu kita kumpulkan, saya edit, saya potong. Zaman itu kan belum ada komputer, pakai gunting dipotong, ditempel-tempel gitu ya. Itu kita betul-betul mengais-ngais untuk bisa mendapatkan naskah-naskah karya pemikir yang orisinil, yang orisinil ya. Kan nggak ada itu. Misalnya kalau saya nggak salah ingat, sampai sekarang pun nggak ada karya almarhum Cak Nur yang dalam bentuk buku yang ditulisnya sendiri. Itu semua merupakan yang ditulis serius itu yang khazanah intelektual Islam itu. Itu pun sebetulnya tulisan tentang pemikir-pemikir Muslim terpisah-pisah. Itu saya melakukan sendiri itu editing, memotong, menempel, dan itu berulang kali, nanti diketik ulang, diubah lagi, bukan dengan cut and paste seperti itu. Itu saya lakukan sendiri. Kumpulan tulisan aja. Kumpulan tulisan, tapi kita usahakan memang kita edit sedemikian sehingga relatif sistematis gitu pemikirannya. Zaman itu misalnya belum cukup banyak karya pemikir lokal Indonesia. Sekarang sudah sangat banyak. Ya, kemudian pada saat itu misalnya kita dulu itu mau berusaha minta copyright buku terjemahan aja setengah mati. Sekarang ini kan gampang. Kadang-kadang saya tadi ngejar copyright sebuah buku, itu saya suruh email, saya suruh nelpon langsung, ya, cepat sekali. Nah, pada saat itu mencari sumber bahan bacaan berkualitas karya penulis internasional untuk diterjemahkan itu setengah mati. Saya harus datang dari rumah ke rumah kepada tokoh-tokoh Islam yang punya perpustakaan. Jadi kadang saya minta diberi akses kepada perpustakaan mereka dan saya pilih sendiri, saya pinjam, saya fotokopi. Setengah mati. Ya, nggak ada Amazon, toko buku di Indonesia yang jual buku Islam internasional itu praktis nggak ada sama sekali.
Jadi ke perpustakaan orang-orang yang kadang diundang konferensi ke luar negeri, mereka beli ditaruh di perpustakaannya. Itu yang jadi cari copyright juga susahnya setengah mati, cari buku susah, ya. Penulis lokal belum ada. Nah sekarang sudah cari buku sangat mudah. Sekarang kalau kita mau menerjemahkan buku, mereka kirim soft file ke kita, nggak perlu nunggu sampai fisiknya datang. Penulis Indonesia juga udah banyak. Cari copyright dalam hitungan jam kita bisa dapat. Ada berbagai pameran kita pergi ke sana. Mengenai konten sendiri, misalnya maksudnya tren konten itu kan biasanya ada trennya juga. Iya betul. Nah itu apa yang dilihat? Apa gejalanya yang muncul saya kira saat ini? begini ya, waktu di tahun 80-an kita mulai, itu masih ada kecenderungan pemikiran Islam di Indonesia ini kalau tidak tradisional, ya itu ideologis. Misalnya apa? Kalau dalam dialog dalam wacana-wacana yang berkembang Dulu misalnya pada saat itu di antara buku kita yang laku itu buku-buku karya penulis Ikhwanul Muslimin. Said Qutb, saudaranya Muhammad Qutb, Al-Ghazali, Yusuf Qaradawi, ya, Hasan al-Banna. Jadi Islam itu masih dilihat sebagai satu agama yang bulat. Iya, bulat dan eksklusif. Distinktif gitu. Membedakan diri dengan bukan hanya dengan agama lain, dengan aspek lain dari kehidupan. Agama itu sesuatu yang lain. Jadi either orang itu terikat dengan agama secara tradisional, ya sudah agama itu yang diwariskan dari orang tua saya. Atau kalaupun baca dari pemikiran dari luar, agama itu dilihat sebagai sesuatu yang bersifat ideologis dan distinktif terhadap bukan saja agama lain, tapi terhadap aspek-aspek kehidupan yang lain. Agama itu ya agama gitu ya. Ketika mulai terbuka agama itu, terbukanya kepada sekarang kita mau cari ekonomi Islam, politik Islam. Oh ya. Nah, masih masih sangat ideologis. Nah, tapi kemudian pelan-pelan mulai terjadi istilah liberalisasi mungkin tidak tepat karena istilah Islam liberal itu sudah ada stigmanya sendiri, tapi semacam keterbukaan pemikiran bahwa agama itu adalah satu bagian dari kehidupan yang lebih mencakup berbagai aspek kehidupan manusia gitu ya. Jadi ya silakan kemana aja. Ini masih kosong ya. Masih belum banyak yang kembali. Di sini. Ya. Jadi sudah mulai terbuka. Agama itu bukan satu istilahnya rumah, bukan watertight. Agama itu tidak watertight. Dalam arti kalau yang watertight itu kan seperti air dalam sebuah bejana, nggak ada sama sekali tempat untuk mengalir keluar. Agama itu sebetulnya saling meresapi dengan kehidupan apa saja, ya. Jadi tidak ada batas-batas yang memisahkan agama dari aspek kehidupan yang lain. Belum islamisasinya mas. Kenapa? Belum terjadi islamisasi ke segala hal gitu. Iya. Jadi dan islamisasi ini kan dua artinya. Islamisasi itu bisa berarti sangat ideologis. Artinya ekonomi Islam itu lain sama sekali sama ekonomi yang lain. Tapi islamisasi itu bisa berarti nilai-nilai moral Islam itu masuk ke dalam bidang kehidupan. Kemudian tahun 90-an diantaranya buku Islam Aktual Kang Jalal misalnya. Itu sepertinya membawa nuansa baru dalam buku-buku Mizan. Atau itu adalah atau bagaimana? Ya, jadi kalau Kang Jalal itu saya kira jasanya yang paling besar itu melihat Islam sebagai agama itu dalam pergumulannya dengan kemanusiaan. Nah, jadi bukan soal wacana saja. Agama itu harus mengambil peran terbesar dalam pergumulannya dengan nasib manusia, gitu kan. Nah, makanya kemudian di antara tema yang banyak ditawarkan Pak Jalal itu peran agama dalam membebaskan kaum mustadhafin, misalnya, ya. Bagaimana agama ini bisa bukan hanya pemikiran, ya, tapi dia betul-betul terlibat dalam transformasi masyarakat, dalam membebaskan orang-orang tertindas dan lain sebagainya. Jadi saya kira sumbangan Pak Jalal itu pada itu yang paling khas pada waktu itu, di samping juga sebetulnya Islam alternatif itu saya ngasih judul, ya. Saya mengumpulkan makalahnya, saya kalau baca pengantarnya itu saya menyunting dan menggunting betul-betul
menggunting paper dan lain sebagainya. Nah, saya sebutkan bahwa Islam alternatif itu adalah satu Islam yang tidak takut kepada akal, karena kan ada kecenderungan akal itu liar. Ya, liar. Enggak, bahwa makin berakal orang, makin dekat dia kepada kebenaran keagamaan. Jadi bahwa Islam itu harus sejalan dengan intelektualitas, tapi pada saat yang sama dia tidak berhenti pada kemewahan intelektual, tapi dia kemudian gagasannya harus masuk ke dalam praktik transformasi masyarakat dan membebaskan orang-orang yang disebut mustad'afin atau orang-orang tertindas itu. Nah, tadi kalau tahun 80-an mulai dari Said Qutb, buku-buku Ikhwanul Muslimin, terus juga bagaimana perkembangannya? Tahun 90-an seperti apa dan Nah, tahun 90-an sebetulnya sudah mulai di tahun 80-an, tapi kemudian kelihatan mendekati tahun 90-an itu muncul gejala ketertarikan orang kepada spiritualitas, kepada tasawuf, ya. Itu sebenarnya dimulai dari seniman, artis pada waktu itu yang memang jiwanya itu sangat dipengaruhi oleh rasa gitu ya, oleh rasa, oleh intuisi. Nah, para seniman, selebritis pada waktu itu yang bergerak di bidang hiburan dan lain sebagainya, mereka membutuhkan Islam yang memberi ruang sebesar-besarnya bagi rasa gitu. Nah, pada waktu itu saya ingat ini seniman-seniman tuh mulai membawa buku-buku tasawuf. Nah, akhirnya itu diterima masyarakat karena setelah pertengahan tahun 75 itu terbentuk kelas menengah muslim baru. Setelah makin banyak orang masuk kelas menengah, ada barangkali 1 dekade atau lebih mereka menikmati kemakmuran sebagai anggota kelas menengah muslim baru. Mereka kemudian merasakan, ternyata setelah mereka merasakan kemakmuran, mereka kok belum merasakan kepuasan yang mereka sangka dulu akan mereka temukan setelah mereka makmur. Nah, berarti ada sesuatu yang lain yang mereka butuhkan. Maka mereka melihat pada agama sebagai sumber spiritualitas. Pada saat itulah mulai muncul ketertarikan pada tasawuf. Dan kita waktu itu membuat seri tasawuf yang luar biasa populer. Nah, jadi tahun awal 90-an gitu ya, sebelum mendekati 90-an, awal 90-an itu tren dari Islam ideologis bergeser kepada Islam yang lebih bersifat spiritual. Ya, ada lagi Islam yang bersifat intelektual. Kita pernah punya buku seri filsafat yang luar biasa, populer di kalangan mahasiswa, intelektual dan lain sebagainya. Ya, jadi selera itu bergerak terus sampai masuk tahun 2000 itu ada satu kecenderungan yang sebetulnya dilihat dari satu sisi agak kurang positif. Jadi mungkin karena orang sudah terlalu sibuk, ya, terlalu stres dengan berbagai kesibukan sehari-hari, mereka nggak punya energi lagi untuk baca buku-buku serius. Akhirnya ngelaku apa? Novel. Kalau novelnya novel bermutu masih bagus, tapi kalau novelnya novel roman pecisan, tidak banyak. Dan itu yang terjadi. Sebagian arahnya ke situ. Kemudian yang kedua, karena banyak orang stres, itu yang laku buku-buku self help. Buku-buku pengembangan kepribadian secara instan, buku-buku buku how to dan self help, pokoknya yang cepat lah, serba instan ya, baik itu terkait dengan pengembangan skills atau keterampilan tertentu ataupun untuk keterangan batin. Itu buku self help untuk keterangan batin. Kalau buku how to itu mengajar tentang berbagai keterampilan yang dibutuhkan orang dengan cara cepat, ya. Nah, buku-buku seperti itu yang sekarang laku itu. Novel, buku wacana yang serius, buku-buku tasawuf yang serius, ya. Itu sekarang turun betul minat orang situ. Sampai penerbit seperti Mizan ini kita membentuk satu unit sendiri. Di samping kita mendorong berbagai unit kita untuk tetap menerbitkan buku-buku berkualitas yang agak berat, serius, ilmiah. Kita mempunyai unit sendiri yang memang spesialisasi untuk menerbitkan buku-buku seperti ini, meskipun secara komersial mungkin tidak terlalu menguntungkan. Jadi kita punya penerbit yang setiap bulan menerbitkan buku-buku seperti itu. Nah, ini perkembangan yang paling akhir. Nah, kalau generasi-generasi Baco, saya ini kan generasi-generasi yang membaca Mizan mulai dari katakanlah paling awalnya 80-an akhir lah, 90-an awal. Nah, bagaimana sebenarnya Mizan itu menempatkan diri di tengah
Dan kita memahami pemikirannya dari periode itulah. Bagaimana Mizan tuh menempatkan dirinya di tengah perjalanan pemikiran di Indonesia itu. Apa Mizan itu hanya menangkap keinginan pasar kemudian memberikannya, atau juga membentuk pasar itu sendiri? Daniel Dagida itu pernah kita undang dalam salah satu acara pertemuan kita, dan dia bicara bahwa memanage penerbitan itu seperti orang main badminton di tengah angin keras katanya. Jadi angin keras itu sudah pasti berpengaruh, ya. Tapi kalau kita nggak mukul, ya koknya tetap aja jatuh di luar lapangan. Jadi kira-kira itu gabungan lah, ya. Kita nggak mungkin hidup kalau kita tidak menangkap selera masyarakat. Tapi pada saat yang sama, saya selalu menyebut penerbit Mizan itu di depan karyawan sebagai intellectual enterprise, bisnis tapi intelektual. Artinya itu berusaha menggabungkan bagaimana caranya kita kreatif. Kalau cuman bikin buku yang sesuai dengan selera masyarakat, mudah, laku. Kalau mau bikin buku yang serius tapi nggak laku, juga mudah. Sekarang bagaimana kita memeras kreativitas kita, mengkombinasikan dua hal ini, baik dalam hal porsi, ada buku komersial, ada buku serius, maupun memilih tema-tema tertentu yang pada saat yang sama serius dan komersial. Nah, saya selalu mendorong Mizan ini untuk terus memeras kreativitas supaya kita tidak jatuh menjadi semacam pedagang buku, ya, produsen buku yang hanya mengikuti selera pasar. Ya, itu yang sekarang kita coba lakukan terus, keseimbangan itu kita jaga. Itu yang kita harapkan dipelihara terus oleh Mizan. Mas Haidar kan merumuskan tagline Mizan sudah berapa kali, mertas semesta hikmah, melaju menuju tahun baru. Kalau fase sekarang apa nih? Sekarang itu kita belum mengubah dari 5 tahun yang lalu. Judulnya itu sekarang kok lupa saya tagline yang terakhir ini. Pokoknya yang terakhir itu kan menjelajah semesta hikmah. Sebetulnya itu kelihatan. Di awal itu kita 10 tahun pertama itu kalau nggak salah matra baru pemikiran Islam di Indonesia, ya kan? Kalau yang melaju menuju kurun baru itu tahun 2000 itu yang milenium itu, abad milenium. Nah, terus kita sudah berkembang dari penerbit yang tadinya sangat ideologis, dalam arti ideologis itu kita ini aktivis Islam dulu itu. Ya, saya itu aktivis Salman. Ya, 3 kita pendiri itu, yang 2 aktivis Salman. Siapa aja, Mas? Satu namanya Zainal Abidin. Sekarang sudah lama dia dosen di Mercu Buana. Ya, satu masih sama kita. Nah, jadi dulu kita itu aktivis, anak muda Muslim aktivis Islam, gitu kan. Jadi dan kita itu digembleng di Salman pada waktu itu memang sangat ideologis. Ideologis itu artinya kita mau berjuang menegakkan Islam, gitu. Ya, tapi kan makin lama kita makin matang, makin tua. Kalau ketika masuk tahun 2005 kita mengeluarkan tagline itu menjelajah semesta hikmah. Jadi kita percaya bahwa sebenarnya hikmah Islam itu ada di kebudayaan apa saja, agama apa saja. Nabi mengatakan hikmah itu barang hilangnya orang beriman, pungutlah dimanapun kamu temukan. Bahwa hikmah itu tidak hanya ada di ajaran yang secara segera terlihat sebagai ajaran agama Islam, tapi ada di agama apapun, budaya apapun. Dan yang tertangkap saat ini paling tidak oleh kami misalnya, itu kan pemikiran-pemikiran seperti itu bagi sebagian kalangan yang lain ada pemikiran yang dianggap liberal. Yang dianggap liberal. Itu bagaimana tanggapan? Ya, kita sebetulnya Mizan ini, kalau orang lihat Mizan secara lebih teliti, Mizan ini kombinasi yang unik antara loyalitas kepada pemahaman agama yang otentik, ya, dan semangat untuk terus belajar dan membuka diri. Jadi kalau ada kelompok yang misalnya sangat loyal kepada pemahaman agama yang diharapkan otentik, tapi menjadi fundamentalis. Ada juga kelompok orang yang berusaha bersikap membuka diri terhadap berbagai macam pemikiran, kemudian kehilangan loyalitas kepada Islam. Dia sudah tidak lagi punya ikatan emosional dan menganggap agama tidak penting.
Kalau dilihat secara teliti dari apa yang diterbitkan oleh Mizan itu kombinasi dari kedua itu. Di tengah, kita tidak melihat bahwa loyalitas kita kepada Islam itu menghalangi kita dari membuka diri. Karena kita percaya penuh bahwa Islam itu seperti dikatakan Nabi, itu menganggap hikmah itu tercecer di bahwa pertama Islam itu ada Islam institusional, agama, tapi sebetulnya agama lain, manusia, hewan, budaya itu meskipun bukan secara institusional Islam, mereka Islam juga gitu. Mereka mengandung nilai-nilai ketuhanan ya. Nah jadi kita percaya justru karena kita Muslim, kita harus membuka diri kepada pemikiran-pemikiran dari agama lain, budaya lain, ya, bangsa lain. Nah jadi itu mungkin bedanya kita, bukan kemudian menjadi liberal, kehilangan kepercayaan kepada Islam, bukan percaya pada Islam kemudian menjadi eksklusif, tapi kita percaya justru karena kita Muslim, kita harus membuka diri dan belajar sebanyak-banyaknya dari kelompok-kelompok lain. Kalau bicara tentang keterbukaan kan saat ini sebenarnya memang sudah jauh lebih baik dibandingkan katakanlah sebelum tahun 98 dalam berwacana, berdiskusi dan lain-lain. Dan teknologi informasi juga memungkinkan itu, internet yang begitu leluasa kita berbagi informasi. Tapi bagaimana? Kenapa sekarang ini kok yang tertangkap di permukaan itu terjadi polarisasi pemikiran-pemikiran itu? Jadi kenapa? Bedanya gini, sebelum 98 itu kendala atau pembatasan munculnya dari rezim. Setelah 98 justru dari masyarakat sipil, justru dari civil society gitu. Kan ini aneh, harusnya civil society itu tidak begitu. Justru esensi dari civil society itu kan keterbukaan, dialog. Nah, justru ketika katakanlah masyarakat sipil, kalau kita menyebut, kita bedakan masyarakat sipil itu maksudnya bukan rezim, bukan militer, bukan rezim. Justru ketika masyarakat sipil mendapatkan ruang lebih besar berkat reformasi, ada kelompok-kelompok yang seharusnya, saya katakan seharusnya karena pada kenyataannya mereka bukan civil society dalam arti itu. Justru kelompok-kelompok di dalam masyarakat yang seharusnya merupakan bagian civil society itu yang kemudian justru otoriter. Dulu otoritarianisme itu datangnya dari rezim. Sekarang otoritarianisme itu datangnya dari kelompok-kelompok yang seharusnya merupakan bagian dari civil society. Repotnya sebagian sebagian unsur dalam politik, entah itu partai politik, entah itu pemerintah, yang sebetulnya menurut saya kuper, mengira bahwa kelompok-kelompok otoritarian di tengah masyarakat yang seharusnya bersifat sivil itu mengira bahwa mereka ini kuat karena ngomongnya keras, sehingga akhirnya mereka kadang-kadang mau kooptasi untuk memperkuat basis konstituennya. Wah, ini besar kayaknya yang kiai ngomongnya keras, kelompok-kelompok Islam ngomongnya keras. Wah, ini kalau lihat demo di depan Tamrin dan lain sebagainya, ini kayaknya banyak pengikutnya, dikooptasi oleh kekuatan politik, entah itu militer, entah itu pemerintah, entah itu partai politik. Sehingga akibatnya kelompok yang harusnya kecil dan seharusnya civil society itu dibebaskan dari model kelompok otoriter seperti ini, akhirnya justru kelompok otoriter ini menjadi kuat karena aliansi dengan kelompok-kelompok politik baik dalam pemerintahan maupun di luar pemerintahan. Sementara yang moderat ini kan biasanya lebih senang kerja di rumah, nonton, pergi Car Free Day, ya kan? Mereka nggak senang demo. Nah, politisi yang kuper ini, saya katakan kuper politisinya, mengira bahwa yang moderat ini sedikit, yang banyak ini yang ekstrem-ekstrem ini. Nah, ini yang harus diganti, harus diubah. Caranya gimana? Ya politisi kuper harus dikurangi, yang kuper harus belajar untuk tidak lagi jadi kuper. Kedua, yang moderat ini harus mau tampil. Jangan karena moderat terus ngalah. Akibatnya apa? Nanti terjadi yang kecil tapi suaranya keras merasa dirinya kuat, terus politisi kuper menganggap mereka kuat, dikasih dukungan politik, akhirnya mereka jadi kuat beneran. Jadi yang kuper harus belajar untuk tidak kuper, yang nggak mau belajar dan tetap kuper nggak boleh masuk politik. Kita nggak boleh milih orang-orang kuper seperti itu. Dan yang moderat ini harus mau bangkit dan tampil, menunjukkan negeri ini
disusun terutama oleh orang-orang moderat. Islam di Indonesia itu mayoritasnya orang Islam moderat. Supaya yang kecil suaranya keras ini enggak sok besar. Kedua, supaya tidak lagi ada politisi yang misled, tersesat menganggap mereka kuat. Sehingga kelompok seperti ini akhirnya akan kering dari sumber daya. Sehingga kita masih bisa berharap Indonesia ini meskipun beragam, pendapatnya luar biasa banyak, tapi itu adalah keragaman pendapat dari kelompok yang moderat, bukan yang ekstrim yang mau memaksakan pandangannya, nggak memberi ruang bagi pandangan orang lain, kalau nggak bisa dengan cara damai dengan kekerasan, bukan seperti itu. Nah, di antara penguatan Islam yang transnasional itu juga Islam yang politik ya, itu juga itu aktualisasi mizan nanti bagaimana akan semakin apa? Ya, kita menganggap itulah ajang perjuangan kita, ya. Mizan sama sekali tidak mau mundur dari justru sekarang ini misalnya karena kecenderungan munculnya Islam fundamentalis, eksklusif, sempit, anti rasional, itu saya sekarang bersemangat besar untuk mengembalikan kekuatan Mizan sebagai produsen karya-karya pemikiran yang serius, yang terbuka. Saya sekarang ini terjun khusus di unit yang menangani buku-buku serius seperti itu. Karena saya rasa itulah salah satu alat perjuangan kita. Jangan sampai Mizan ini karena sudah besar, karyawannya sudah sekian, sudah mungkin 700 orang, ya, sudah sangat profesional. Profesionalisme kita itu menyebabkan idealisme pendirian Mizan di awal itu menjadi cair. Jadi saya sendiri turun, saya ini sudah lama tidak terlibat teknis, tapi saya turun tangan khusus untuk menggarap buku-buku Mizan yang serius ini, karena kita anggap itulah salah satu cara bagi kita untuk bisa memberikan pendidikan kepada generasi muda Islam, bahwa Islam itu tidak sesempit seperti yang karena kalau tidak bahaya sekali. Mereka ini bisa memberikan pengaruh besar dan bisa mengubah arah keislaman Indonesia yang sangat moderat menjadi ekstrem radikal, ya, dan lain sebagainya. Yang saya ingat Mas, dengan kronik Indonesia Baru dulu kan Mizan juga ikut menumbuhkan intelektual Muslim. Dulu ada autobiografi intelektual Islam, kita mengenal Habib Basarif dari situ, kita mengenal Ibnu dari situ. Mas Haidar melihat ini nggak sekarang? Maksudnya bangkit intelektual Muslim yang bisa di... Nah, itu memang problem sekarang ini, ya. Sekarang pun kalau Anda pergi ke rektor UIN, mereka akan mengatakan bahwa mahasiswa mereka dulu itu termasuk salah satu konsumen, basis konsumen kuatnya Mizan, itu UIN. Mereka sekarang kalau ditanya, mereka akan bilang bahkan mahasiswa mereka nggak banyak yang baca buku-buku serius, ya, sekarang ini. Saya pernah bicara langsung dengan Pak Zumardi Azra pada waktu itu, mereka rektor. Nah, ini yang harus kita ubah, ya. Tapi pengubahan ini tidak bisa berhenti hanya pada penerbitan buku, tapi lewat berbagai macam media, termasuk diantaranya lewat dunia pendidikan. Saya terlibat di dunia pendidikan sekarang. Nanti mungkin kita akan bicara itu pada. Saya terlibat di dunia pendidikan itu antara lain karena saya merasa bahwa pendidikan Islam yang terbuka, yang katakanlah kosmopolit, ya, yang setia pada ajaran Islam yang katakanlah otentik dalam tanda kutip, tapi pada saat yang sama justru karena kesetiaan kita kepada Islam itu, kita mesti terbuka, toleran, damai, berdialog dengan berbagai sumber-sumber pemikiran di luar sumber pemikiran yang ada pada Islam yang kita sebut sebagai Islam institusional itu, ya, kira-kira begitu. Terus kalau saat ini ada ulama yang menyebutkan bahwa saat ini Muslim itu, khususnya Muslim ya, mengalami krisis intelektual, krisis authority, karena orang dulu untuk tampil di panggung, untuk bisa bicara itu ada sanatnya lah, bisa dibilang ada risalahnya dari mana sambung menyambungnya. Tapi saat ini silsilahnya ada. Tapi saat ini siapapun bisa bicara pada kesempatan apapun, dimanapun, kapanpun. Akhirnya ada krisis otoritas di situ. Apa yang Pak Haidar lihat? Ya, itulah repotnya. Orang itu kalau mau jadi dokter harus sekolah dan punya gelar dokter, ya kan? Kalau enggak, dia buka praktek, kalau enggak ditangkap, enggak dipercaya orang.
Orang kalau mau jadi ahli fisika mesti lulus jurusan fisika dari perguruan tinggi yang bagus. Spesialisasi apapun itu membutuhkan penguasaan akademik yang mendalam. Repotnya begitu sampai pada agama, orang merasa wah, orang bisa jadi ahli agama tanpa sekolah dengan benar, ya. Nah, yang lebih merepotkan dengan adanya media massa sekarang, ya, namanya aja media massa. Media massa itu kan media yang dinikmati oleh massa. Nah, karena itu kan mereka sangat tergantung pada massa. Massa ini kan biasanya tidak tertarik pada sesuatu yang mendalam, yang serius, ya. Nah, mereka senangnya sesuatu yang populer, makin ringan makin menarik, makin lucu makin menarik, ya. Nah, karena segala sesuatu termasuk dalam hal ini dakwah Islam itu sangat tergantung pada massa, maka yang terjadi sekarang yang populer dan punya pengaruh di kalangan masyarakat itu justru yang ilmunya nggak mendalam, justru yang populer, lucu-lucuan, ya. Pak Quraisy hanya muncul setahun sekali jam 4 pagi di satu channel TV misalnya, ya kan. Tapi yang muncul kemudian, saya tidak ingin menghina loh, ya, tidak ingin menghina, merendahkan. Segala sesuatu itu harus lengkap. Ada yang mendalam, ada yang populer, ada yang serius, ada yang lucu, ada yang kering cara pemberiannya seperti kuliah, ada yang perlu melibatkan musik dan lain sebagainya. Tapi yang terjadi sekarang bukan keseimbangan. Yang serius, yang mendalam itu hampir-hampir tidak lagi mendapatkan tempat. Ya. Nah, repotnya terus begitu. Semua orang boleh jadi ustadz. Ya, saya ini ngambil doktor di bidang Islam, tapi sampai sekarang saya nggak merasa diri saya pantas dipanggil ustadz. Ya, tapi sekarang ini banyak orang cuman pinter ngomong, trainer gitu ya, sudah dipanggil ustadz. Ditambah lagi pakai sorban, tinggal beli kan sekarang banyak. Pakai sorban, pakai jubah, lengkap dia menjadi ustadz. Dan terus orang banyak mengira bahwa dia ahli agama, padahal dia sebetulnya bukan ahli agama, ya. Nah, ini menurut saya kecenderungan yang luar biasa merusak. Kecenderungan yang luar biasa merusak. Tapi memang tidak mudah di negara demokratis seperti kita mau ngubah ini. Satu-satunya jalan ya memang pengusaha muslim, pemilik media massa muslim harus kreatif sehingga bisa mengemas pemikir-pemikir Islam, ulama mendalam Islam itu dikemas demikian rupa sehingga bisa diterima oleh masyarakat gitu. Dan tentu ya ada persoalan idealisme. Kalau yang dicari cuma rating saja, ya, terus sudah cari rating maunya gampangan, ya akhirnya yang keluar ya yang model-model seperti itu. Tapi kalau mau kreatif, mau susah, mau merancang pemikir-pemikir dan ulama mendalam itu sehingga mereka bisa disajikan dengan menarik, mudah-mudahan akhirnya masyarakat juga menyukai. Kalau tidak, yang terjadi yaitu ajaran Islam yang dangkal, ya, eksklusif, bermusuhan dengan kelompok agama, kelompok masyarakat, kelompok budaya yang lain, ya. Ini memang menurut saya satu keadaan yang sangat memprihatinkan dan butuh kerjasama yang luar biasa dari sekolah-sekolah, perguruan tinggi, pengusaha media massa muslim, pendidik, pemerintah untuk bisa mengubah kecenderungan pada model pemahaman keagamaan Islam yang saya nggak mau menyebutnya populer tapi dangkal, ya. Kalau cuma berhenti pada dangkal masih mending. Pemahaman Islam yang bukan saja dangkal tapi eksklusif dan cenderung bermusuhan terhadap kelompok agama atau kelompok budaya atau kelompok masyarakat yang lain. Ini pekerjaan besar saya kira. Ya, pemirsa, sepertinya topik ini bisa menjadi penghantar kita nanti untuk jalan-jalan di Lazuardi, salah satu lembaga pendidikan yang dikelola oleh Pak Haidar, dan kita bisa bicara banyak tentang bagaimana untuk mungkin arahnya lebih ke pengkondisian saat ini untuk menghadapi tantangan seperti itu. Tantangan masyarakat gitu ya. Ya saya kira tepat sekali nanti insya Allah kita lanjutkan dengan dialog di Lazuardi, kita diskusikan persoalan-persoalan kemasyarakatan, persoalan budaya ini di sana nanti insya Allah. Ya, terima kasih Pak Haidar.
Demikian wawancara kami dengan Pak Haidar Bagir, pendiri Mizan dan juga inisiator dan pendiri dari grup Lazuardi. Dari Jakarta Selatan, Ismail Fahmi Baju Winarno mengabarkan.